Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan saya bertanya kepada Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi, kira-kira menurut prediksi Mas Ismail Fahmi, kepanikan masyarakat atas kasus tersebarnya sertifikat vaksin presiden akan bisa bertahan berapa lama? Atau mungkin besok orang sudah lupa, berlanjut seperti biasa, pakai aplikasi Peduli Lindungi, bagaimana? Saya kira nggak akan lama ini, paling besok tinggi, habis itu turun lagi ya. Karena pertama soal sertifikat itu sudah diketahui lama. Publik pun sudah tahu bahwa mereka itu bisa ngedownload punya tetangganya. Banyak itu orang-orang di desa, mereka kan nggak punya HP, nggak punya email gitu. Jadi kadang-kadang minta tolong kepada Babinsa, minta tolong kepada orang-orang desa, mungkin yang anaknya siapa yang punya HP gitu. Dikasih NIK-nya, tolong Mas, di-download. Itu banyak komentar-komentar itu di Twitter saya juga banyak mereka melaporkan. Artinya itu sudah lama, Twitter itu sudah tahu. Sekarang hanya rame aja karena yang menjadi rame karena Pak Jokowinya saja yang menjadi rame. Jadi saya kira besok-besok juga sudah turun. Nah yang menjadi kekhawatiran itu lebih ke ini saya kira itu ke e-hack tadi ya. E-hack datanya kalau sempat bocor gitu, bukan bocor ya, saya ulangi lagi, bukan bocor tapi potensi bocor itu ada. Dan itu kalau seandainya menggunakan undang-undang kayak di Eropa, GDPR itu udah kena denda itu. Karena ada satu metodologi dalam pengamanan data kok sampai lepas gitu ya. Nah, kemudian ini yang sekarang sudah nggak pakai yang lama, menggunakan yang baru, masih menjadi pertanyaan. Jadi sama seperti yang dibilang Pak Abimanyu tadi, apakah ini aman tidak? Nggak bisa kita bilang, oh ini aman, nggak bisa gitu. Karena yang namanya security itu pasti ada, sekarang ini aman, tapi besok bisa jadi sudah ditemukan bolongnya. Makanya ini sering kita usulkan juga supaya Indonesia pemerintah bikin bug bounty gitu, atau hackathon ya, bug bounty atau hackathon khusus untuk misalnya Peduli Lindungi misalnya. Yeah. Itu seperti yang dilakukan oleh Singapura, itu kan sudah yang ketiga kalinya mereka lakukan publik tapi dibayar, nggak seperti yang terjadi sekarang Pak Abimanyu tadi ceritakan. Mereka yang menemukan kebocoran ini kok malah ditangkap. Malah sebetulnya enggak. Ini kalau saran saya jangan ditangkap, mereka lah yang membantu menemukan keamanan. Dibayar kalau bisa ya. Tapi kemudian dibuat program yang ofisial sehingga orang-orang secara sadar mereka akan lebih bertanggung jawab mencoba membantu menemukan kelemahan. Sekarang nanti yang akan menyelesaikan konsultan silahkan, tapi yang menemukan ini juga dibayar juga gitu. Jadi itulah program bug bounty. Baik, Abah, ketika Menkes mengatakan bahwa karena kasus ini semua data pejabat ditutup tidak bisa diakses, ada komentar dari masyarakat. Terus rakyat kepiye gitu? Perlu tidak sih data rakyat juga ditutup karena kasus beredar luasnya sertifikat presiden? Data yang kita miliki apa di situ? Nomor KTP. Banyak kesebar, ya kan. Nomor sertifikat itu juga banyak. Kalau itu umpamanya diperjualbelikan nomor sertifikat tersebut, saat itu diperjualbelikan sehingga dimiliki oleh orang yang tidak berhak, saat orang itu nanti dia mau menggunakan mau PCR atau apa, dia kan harus meregister dan kemudian meregister kok nomor sertifikatnya sama ininya juga datanya lain, udah kelihatan berbeda. Jadi di sini kalau hanya diperjualbelikan, lebih hanya sekedar mempermudahkan akses ke mal-mal atau kemana yang agar tidak terlalu diperiksa lebih detail. Nah yang punya masalahnya apa? Ya diakses di mal-mal tersebut sekarang si satpam itu seperti dia hanya melihat ataukah benar-benar itu dideteksi untuk langsung dilihat, divalidasi sebetulnya ini orang benar-benar sertifikatnya benar atau tidak. Nah kalau itu dilakukan satpamnya nggak bisa satu, mungkin 12 karena sekian banyak tamu. Kan nggak bisa juga kan, tujuannya mall adalah sebenarnya banyak mungkin menerima tamu, jadi ya dicepetin cuma tunjukin aja gitu ya. Iya, akhirnya dia bilang kan justru kalau tidak malah jadinya menghalangi aksesnya orang gitu. Ya kita juga jangan terlalu paranoid masuk kemudian wah kalau kayak gini nanti data kita kayak gimana. Selain untuk Peduli Lindungi, layanan apa yang membutuhkan KTP? Banyak, semuanya pasti layanan banyak, semuanya berbasis di situ. Jadi kalau nggak bocor di sini, nanti bisa bocor di tempat yang lain. Tetapi kita harus melihatnya sekarang kalau di sini adalah sedapat mungkin kalau suatu data, suatu akses itu tidak sebegitu pentingnya untuk bisa diberikan kepada seseorang, ya jangan dibuka. Tadi diutarakan nama Pak Ismail gitu kan, karena ada orang-orang yang di daerah minta numpang. Mungkin sekarang kita harus membatasi orang-orang tertentu saja, jabatan tertentu saja, misalnya kalau di kelurahan, kepala kelurahan atau sekdesnya atau siapa yang bisa membantu untuk membukakan data.
Tapi tidak semua orang sekarang siapapun bebas untuk menggunakan data, siapapun bebas. Nggak bisa kayak gitu. Dan satu proteksi yang harusnya ada di Peduli Lindungi, saya nggak tahu ada apa enggak. Setiap orang yang mengakses data nomor sertifikat yang nomor yang lain, itu historinya dia tercatat. Dia pernah membuka data ini, dia pernah membuka data yang itu, data di sini. Dan dia visible sama dia. Dengan demikian, kalau dia tahu di situ, dia akan aware. Oh, nggak berani macam-macam nih. Dia membuka siapa aja udah ketahuan di dianya. Kalau dibuka nanti di server juga ketahuan. Ya disimpannya bukan hanya di lokal ya, tapi kemudian di server juga. Dengan demikian, orang kalau niatnya benar-benar membantu, memang murni untuk membantu, tetapi kalau orang memang niatnya mau jahil, dia akan aware karena lebih termonitor. Jadi karena kasus presiden ini nggak perlu ganti nomor telepon, ganti email, uninstall aplikasi begitu Abah? Tidak perlu? Kalau ada yang mau begitu boleh aja, namanya kan takut kan, namanya tapi emang ganti KTP gampang, ganti nomor ponsel, waduh. Ribet ya? Iya baik, gitu. baik. Jangan terlalu panik, kita tunggu bagaimana nanti Kominfo akan menindaklanjuti evaluasi tadi dikatakan Pak Dirjen terus dilakukan ya, bahkan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Abah terima kasih banyak, terima kasih Mas Ismail Fahmi. Dan pemirsa sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.